warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Guru Idola. Kali ini kita akan mengidentifikasi struktur teks biografi. Kita tahu bahwa teks biografi termasuk dalam teks narasi. Oleh karena itu, struktur teks biografi juga sama dengan teks cerita ulang lainnya seperti cerpen, hikayat, yaitu ada orientasi, ada kejadian penting, ada reorientasi. Nah, jadi bio itu artinya hidup. Kemarin sudah pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang biografi secara pengertian. Kali ini kita akan strukturnya, bagaimana struktur teks biografi. Jadi yang pertama ada orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi atau setting atau aim ini berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya untuk membantu pendengar atau pembaca. Informasi yang dimaksud berkenaan dengan ikhwal, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan sebagainya. Ini orientasi. Intinya pengantar untuk masuk ke naskah, ya. Itu orientasi. Kemudian yang kedua ada kejadian penting. Nah, ini. Jadi dalam biografi itu selain yang pertama orientasi, ini orangnya, mungkin siapa orangnya, di mana rumahnya, di kejadian dan sebagainya. Kemudian ada kejadian-kejadian penting yang harus dicatat sebagai bahan untuk teks biografi. Kejadian penting itu atau important event atau record of event ini berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut kejadian waktu, menurut urut-urutannya, yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami oleh tokoh yang ditulis di biografi. Dalam bagian ini juga mungkin bisa disertakan ya komentar-komentar para pencerita pada beberapa bagiannya. Ini kejadian penting atau important event, dan ini boleh lebih dari satu. Malah mungkin kebanyakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, atau tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, 2 tahun pertama, 2 tahun ketiga, 2 tahun ketiga, dan seterusnya. Ini bisa dibuat menjadi event record of event atau important event ini. Kejadian penting yang dialami oleh tokoh ditulis secara kronologis, jadi naratif ya, setelah ini setelah ini seperti itu. Nah, kemudian pada bagian akhir di dalam teks biografi ya, setelah semua kejadian penting itu ditampilkan, ada yang namanya reorientasi. Apa itu reorientasi? Reorientasi ini berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan. Bagian ini opsional, bisa ada dan bisa tidak ada di dalam teks biografi. Itu reorientasi atau penegasan terhadap ketokohan di dalam biografi. Apa yang dimaksud yang kemudian menjadi titik poin dari biografi? Di dalam teks biografi itu kita harus mampu menampilkan keunggulan kepribadian tokoh yang kita tulis atau yang ada dalam biografi. Tokoh yang riwayat hidupnya ditulis dalam biografi ini biasanya punya kepribadian unggul yang lebih dibandingkan orang lain, untuk otomatis dalam bidang-bidang yang berbeda-beda. Mungkin kalau Habibie misalnya, ini ahlinya adalah ahli atau keunggulannya di bidang sains dan teknologi. Ada lagi mungkin yang di bidang kepenulisan, ada yang di bidang melukis atau kesenian, ada yang di bidang kelucuan ya, seperti para pelawak itu. Banyak sekali yang bisa ditampilkan dari keunggulan yang intinya orang yang kita tulis ini lebih dibanding kebanyakan orang lain. Ini yang disebut dengan kepribadian unggul. Untuk melihat
atau mengidentifikasi kepribadian unggul ini, kita dapat melihat dari peristiwa atau masalah-masalah yang dialami serta bagaimana cara menghadapi semua itu. Karena tidak ada seorang tokoh yang tiba-tiba hebat. Semuanya pasti berasal atau berawal dari proses atau bermula dari proses yang susah. Mungkin kesuksesan seseorang itu tidak bisa langsung, tapi step by step. Jadi nanti dengan harapannya, dengan melihat tulisan biografi, maka pembaca itu bisa menirukan atau bisa menyimpulkan, oh ternyata perjuangannya demikian berat untuk sampai menuju ke ketokohan yang sekarang atau keunggulan yang ditulis di dalam teks biografi. Nah, kepribadian unggul ini bisa misalnya ya sosok panutan ya, seperti Habibie ini bisa menjadi panutan banyak orang di Indonesia ketika ingin melanjutkan perkuliahan. Kemudian ada sosok atau kepribadian unggul pekerja keras ya. Kemudian ada yang berbakti kepada orang tuanya. Nah, ini di dalam satu tokoh itu bisa muncul banyak kepribadian unggul. Seperti Habibie itu ada lebih dari 3 ya. Ada sosok panutan, ada pekerja keras, ada berbakti pada orang tua, kemudian pembelajar yang baik, pembelajar yang cerdas, kemudian ulet, tidak pantang menyerah, tidak mudah menyerah itu. Ini sosok yang bisa menjadi kepribadian yang unggul di B.J. Habibie. Kalau Gus Dur misalnya itu nanti beda lagi. Gus Dur itu keunggulannya dalam bidang sosial, dalam bidang humanisme atau kemanusiaan. Gus Dur rela membela misalnya seorang Inul Daratista waktu itu yang secara agama itu pasti akan dikuyo-kuyo karena Inul ini menampilkan goyang ngebor di panggung-panggung dangdutnya. Tapi Gus Dur tahu bahwa Inul ini adalah sosok yang berjuang dari bawah, dari biduan tingkat desa, yang kemudian ketika viral kemudian muncul yang disebut dengan goyang ngebor ini. Nah, Gus Dur ini tetap membela sisi kemanusiaan yang ingin dibela oleh Gus Dur untuk Inul. Jadi jangan dia itu kan sosok yang Inul ini dari sosok yang ingin mencari nafkah dengan cara itu. Nah, ini yang dibela oleh Gus Dur, bukan ngebornya tapi sisi kemanusiaannya. Jadi itu hebatnya Gus Dur. Nanti mungkin ada lagi tokoh lain yang bisa kita jadikan panutan di dalam kepribadian unggulnya. Misalnya Kiai Haji Hashim Asy'ari, atau misalnya semua presiden di Indonesia, Presiden Soekarno, meskipun di akhirnya kurang baik, Presiden Soeharto, ini semuanya pasti akan bisa kita tampilkan sisi-sisi keunggulannya. Mungkin itu dulu tugasnya, bisa disaksikan di bawah ini, yaitu dengan membaca biografi Josh Sand dan Arden Shaf yang sudah saya tuliskan di Google Classroom, kemudian identifikasi dengan tabel seperti ini. Oke, terima kasih, cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.